Jika Anda berusia di atas 60 tahun, ada satu kebiasaan pagi yang terlihat sepele, bahkan mungkin Anda melakukannya setiap hari, yang ternyata bisa memicu stroke, serangan jantung, bahkan kehilangan kesadaran hanya dalam hitungan detik. Bukan saat bekerja keras. Bukan karena makanan berminyak, tapi karena satu rutinitas yang dilakukan di kamar mandi. Kamar mandi seharusnya menjadi tempat menyegarkan diri, tapi pada usia lanjut, tubuh kita tidak lagi mampu menoleransi perubahan suhu dan tekanan secara tiba-tiba seperti saat muda. Itulah sebabnya, setiap pagi bisa menjadi titik krisis bagi kesehatan lansia tanpa mereka sadari. Saya pernah merawat pasien bernama Pak Hashim, 72 tahun, yang pagi-pagi ditemukan terduduk lemas di kamar mandi oleh cucunya. Ia tidak pingsan, tapi tidak bisa berdiri. Penyebabnya bukan penyakit berat, tapi karena mandi air hangat terlalu pagi dalam kondisi tubuh yang belum siap. Dan kasus seperti ini bukan 1-2 saja. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, lebih dari sepertiga kejadian stroke ringan pada lansia di Indonesia terjadi bukan di rumah sakit, bukan di jalanan, tapi di dalam kamar mandi sendiri. Pemicunya adalah rutinitas yang tampak sehat, bangun pagi, langsung mandi, atau mandi air dingin terlalu lama, tapi ternyata justru membebani jantung, otak, dan sistem saraf pusat. Untuk itu, saya Dr. Ayu Prameswari, dokter spesialis gizi dan kesehatan lansia dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di Amerika Serikat, akan mengulas 6 kebiasaan mandi pagi yang bisa membahayakan jiwa, terutama bagi mereka yang berusia lanjut. Semua penjelasan dalam video ini berdasarkan penelitian medis, pengalaman klinis, dan cerita nyata dari pasien-pasien saya sendiri. Dan yang paling mengejutkan, kebiasaan nomor 5 hampir pasti dilakukan oleh sebagian besar lansia setiap hari. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar. Anda sedang menonton dari kota mana? Dan jika Anda pernah merasa pusing, lemas, atau jantung berdebar setelah mandi pagi, ketik angka 1 sebagai tanda Anda tidak sendiri. Jangan lupa aktifkan lonceng dan ikuti terus kanal Vitalitas Bahagia, karena satu informasi kecil hari ini bisa menyelamatkan hidup esok hari. Mandi air panas. Setelah bangun tidur, nyaman di kulit, berbahaya bagi otak. Banyak lansia merasa bahwa mandi air panas di pagi hari adalah bentuk perawatan diri. Rasanya menenangkan, apalagi ketika udara dingin menyelimuti rumah. Namun, saat tubuh baru bangun tidur, justru saat itulah tubuh berada dalam kondisi paling rentan. Saat tidur, jantung berdetak lebih lambat, tekanan darah menurun, sirkulasi darah pun melambat. Ketika seseorang langsung berdiri dan menyiram tubuh dengan air panas, sistem saraf dan pembuluh darah belum siap menerima perubahan suhu yang mendadak. Akibatnya, pembuluh darah bisa melebar terlalu cepat. Aliran darah ke otak menjadi tidak stabil. Pada lansia, kondisi ini bisa memicu pusing mendadak, kehilangan keseimbangan, bahkan stroke ringan. Kisah nyata, Pak Dharma, seorang pensiunan di Bandung. Pak Dharma, 70 tahun, adalah sosok yang disiplin. Ia terbiasa bangun pukul 5 pagi dan langsung mandi air panas sebelum minum atau sarapan. Suatu pagi, tak lama setelah masuk kamar mandi, ia merasa dunia berputar. Kepalanya ringan dan tangan kanannya tiba-tiba sulit digerakkan. Istrinya yang sedang di dapur mendengar suara air terus mengalir tanpa henti. Ketika masuk, ia menemukan Pak Dharma terduduk di sudut kamar mandi. Ia masih sadar, tapi tidak mampu berdiri. Di rumah sakit, dokter menyatakan ia mengalami stroke ringan. Penyebab utamanya, perubahan suhu yang ekstrem saat tubuh belum siap setelah bangun tidur. Langkah pencegahan sederhana. Agar aman, lakukan 3 hal sebelum mandi. Setelah bangun, duduk dahulu selama 2-3 menit. Minum segelas air putih suhu
ruang untuk membantu tubuh menyesuaikan diri. Tunggu 15 menit sebelum mandi dan gunakan air hangat yang tidak terlalu panas. Mandi bukan sekadar membersihkan tubuh, tapi juga soal memahami waktu dan kondisi yang tepat. Ayo renungkan dan berbagi. Apakah Anda atau orang tua Anda terbiasa langsung mandi setelah bangun tidur? Jika ya, tulis di kolom komentar, "Saya pernah." Dan jika Anda siap mulai kebiasaan baru yang lebih aman, ketik, "Saya akan mulai besok pagi." Karena pagi yang sehat dimulai dengan langkah yang lembut, bukan tergesa-gesa. Air dingin di pagi hari. Manfaatnya tidak sama untuk semua. Usia mandi air dingin di pagi hari sering dianggap sebagai kebiasaan baik. Banyak yang percaya bahwa air dingin bisa melancarkan peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membuat kulit lebih segar. Namun, manfaat tersebut tidak berlaku sama untuk setiap orang, apalagi bagi mereka yang sudah berusia di atas 65 tahun. Ketika tubuh yang masih belum sepenuhnya terbangun langsung terkena air dingin, pembuluh darah akan menyempit secara mendadak. Ini adalah respons alami tubuh untuk mempertahankan suhu inti. Tapi pada lansia, respons ini bisa mengganggu ritme jantung dan aliran darah ke otak serta jantung. Karena elastisitas pembuluh darah sudah menurun dan jantung tidak lagi sekuat dulu. Kisah nyata, Ibu Mariam, 74 tahun, warga Sleman. Setiap pagi, Ibu Mariam selalu bangun pukul 5 dan langsung mandi air dingin. Baginya, itu adalah simbol kedisiplinan sejak muda. Ia merasa tubuhnya lebih ringan dan pikirannya lebih tenang setelah mandi. Namun pada suatu pagi yang dingin, setelah baru membasuh tubuhnya dengan air dari gayung pertama, ia merasa sesak napas dan dadanya nyeri. Anaknya yang sedang menyiapkan sarapan mendengar suara benda jatuh. Ia menemukan Ibu Mariam terduduk di lantai kamar mandi dengan wajah pucat dan napas terengah-engah. Setelah dilarikan ke rumah sakit, dokter menyatakan bahwa Ibu Mariam mengalami serangan jantung ringan. Pemeriksaan menunjukkan bahwa penyempitan pembuluh darah akibat suhu dingin mendadak memicu gangguan irama jantung. Solusi yang aman dan nyaman. Jika Anda terbiasa mandi air dingin di pagi hari, lakukan hal berikut. Jangan langsung mandi setelah bangun tidur. Awali dengan mencuci tangan dan kaki terlebih dahulu. Gunakan air hangat suam-suam kuku, terutama di hari-hari dengan suhu udara rendah. Dan jika memiliki riwayat jantung, hindari air dingin sepenuhnya. Apakah Anda pernah mengalaminya? Pernah merasa sesak napas atau pusing setelah mandi pagi? Tulis di kolom komentar. Saya pernah, jika Anda mengalami hal serupa, dan jika Anda siap menjaga jantung Anda lebih baik. Tulis, saya pilih air hangat. Karena menjaga kesehatan bukan soal kebiasaan lama, tapi soal mendengar apa yang dibutuhkan tubuh hari ini. Mandi sebelum matahari terbit. Disiplin atau risiko kesehatan. Banyak orang percaya bahwa semakin pagi seseorang mandi, semakin sehat tubuhnya. Terutama bagi generasi tua yang terbiasa bangun sebelum subuh, mandi pukul 5 pagi terasa seperti rutinitas yang penuh semangat dan kedisiplinan. Namun pada kenyataannya, tubuh lansia belum siap untuk menerima perubahan suhu dan tekanan fisik yang mendadak pada jam-jam tersebut. Antara pukul 4 sampai 6 pagi, tubuh sedang dalam transisi dari istirahat malam ke aktivitas harian. Hormon kortisol sedang meningkat untuk membangunkan tubuh. Dalam kondisi ini, jantung mulai bekerja lebih keras, tetapi belum stabil sepenuhnya. Jika pada saat itu tubuh langsung disiram air panas atau air dingin, respon jantung dan sistem peredaran darah bisa menjadi kacau. Kisah Pak Burhan, 68 tahun, dari Malang. Pak Burhan adalah pensiunan pegawai kecamatan yang tinggal di daerah dataran tinggi. Ia memiliki kebiasaan bangun pukul 4.30 pagi, lalu langsung mandi sebelum salat subuh. Ia merasa lebih segar dan siap memulai hari lebih awal dari orang lain.
Namun suatu pagi, sesaat setelah menyiramkan air ke tubuhnya, Pak Burhan merasa pandangannya kabur. Detak jantungnya berdebar tak beraturan. Ia merasa ingin muntah dan lututnya lemas. Dalam hitungan detik, ia terduduk di lantai kamar mandi dan kehilangan kesadaran beberapa menit. Setelah diperiksa di puskesmas, dokter menyebut bahwa ia mengalami penurunan tekanan darah mendadak akibat mandi pada waktu yang tidak tepat saat tubuh belum siap beraktivitas. Cara aman agar tetap sehat di pagi hari. Untuk mencegah kejadian serupa, lakukan hal-hal berikut. Hindari mandi antara pukul 4 sampai 6 pagi. Setelah bangun, duduk dan minum air putih terlebih dahulu. Lakukan aktivitas ringan selama 15 menit sebelum mandi. Mandi ideal dilakukan setelah matahari terbit, sekitar pukul 7 pagi. Pernah mengalami hal serupa? Jika Anda pernah merasa pusing atau lemas setelah mandi pagi, tulis di kolom komentar, "Saya pernah." Dan jika Anda siap mengubah rutinitas demi kesehatan jantung dan otak, ketik, "Saya akan mandi lebih siang." Karena tubuh yang sehat bukan hanya soal bangun pagi, tapi juga tentang memberi waktu bagi tubuh untuk siap menjalani hari. Kamar mandi tertutup. Bahaya yang sering tidak disadari. Banyak orang berpikir bahwa mandi di ruang tertutup lebih aman dan nyaman, terutama saat menggunakan air hangat. Tidak sedikit yang menutup rapat pintu kamar mandi agar uap tidak keluar, bahkan sengaja mematikan ventilasi agar tidak masuk angin. Namun tahukah Anda, saat udara tidak bisa bersirkulasi, tubuh Anda bisa mengalami penurunan kadar oksigen secara perlahan, tanpa disadari. Ketika kita mandi dengan air hangat, uap air akan memenuhi ruangan. Jika tidak ada ventilasi atau kipas hisap, uap itu akan menggantikan oksigen yang dibutuhkan paru-paru dan otak. Pada usia lanjut, di mana kapasitas paru-paru menurun dan sirkulasi darah melambat, kondisi ini bisa memicu pusing, sesak napas, bahkan pingsan. Kisah Ibu Aminah. Satu pagi yang tak terlupakan, Ibu Aminah, seorang pensiunan guru yang tinggal di Bekasi, sudah terbiasa mandi air hangat setiap pagi selama 20 menit. Karena takut udara luar masuk, ia selalu menutup rapat pintu dan tidak pernah menyalakan exhaust fan yang ada di langit-langit kamar mandinya. Selama berminggu-minggu, ia mulai merasa kepala sering berat setelah mandi. Hingga suatu pagi, ia merasa matanya berkunang dan tubuhnya lemas setelah keluar dari kamar mandi. Ia sempat terduduk di ruang tengah dengan napas terengah-engah. Setelah diperiksa di puskesmas, dokter menjelaskan bahwa Ibu Aminah mengalami gejala hipoksia ringan, yaitu kekurangan oksigen karena udara di dalam kamar mandi tertutup tidak mengalir. Langkah pencegahan yang sederhana. Untuk menghindari kondisi serupa, Anda dapat melakukan beberapa hal berikut. Pastikan kamar mandi memiliki ventilasi yang cukup. Jika ada exhaust fan, nyalakan sebelum dan selama mandi. Buka sedikit jendela atau pintu untuk menjaga sirkulasi udara. Batasi waktu mandi. Idealnya tidak lebih dari 15 menit. Pernah merasakannya? Apakah Anda pernah merasa pusing, mengantuk, atau lemas setelah mandi di kamar tertutup? Jika ya, tulis di komentar. Saya pernah. Dan jika Anda siap mengubah kebiasaan ini, ketik, "Saya akan perbaiki ventilasi." Karena udara segar bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar untuk hidup sehat setiap hari. Kamar mandi yang aman. Jangan tunggu sampai terlambat. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh dalam menjaga keseimbangan dan reaksi cepat terhadap bahaya akan menurun. Bagi lansia, permukaan licin, sudut sempit, dan tidak adanya pegangan di kamar mandi bisa menjadi kombinasi yang sangat berbahaya. Banyak orang tua merasa masih kuat, masih mampu berdiri tanpa bantuan. Namun kenyataannya, jatuh di kamar mandi merupakan salah satu penyebab utama cedera serius pada lansia. Bahkan kejadiannya sering kali terjadi saat sendirian, tanpa ada yang langsung menolong. Kisah Pak Suyono,
Semarang Pak Suyono adalah seorang pensiunan pedagang yang tinggal di Semarang. Meskipun sudah berusia 82 tahun, ia masih cukup aktif dan mandiri. Setiap pagi, ia mandi sendiri tanpa bantuan siapapun. Kamar mandinya kecil, lantainya keramik polos, dan tidak ada pegangan di dekat dinding atau pancuran. Suatu pagi, setelah selesai membasahi tubuh, ia kehilangan keseimbangan karena sisa sabun di lantai. Ia terpeleset ke belakang dan kepalanya terbentur dinding. Butuh waktu hampir 2 jam sampai cucunya menyadari bahwa kakeknya tidak keluar dari kamar mandi seperti biasa. Pak Suyono mengalami memar di kepala dan kesulitan berjalan selama berminggu-minggu. Dokter menyatakan bahwa tekanan darah yang naik mendadak dan refleks tubuh yang lambat memperburuk kondisi saat terjatuh. Langkah pencegahan yang tidak boleh ditunda. Beberapa hal sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasang pegangan tangan di 2 titik penting. Dekat pintu masuk dan dekat shower atau gayung. Gunakan alas anti-slip di lantai kamar mandi. Sediakan kursi plastik kokoh untuk duduk saat mandi. Pastikan pencahayaan cukup, terutama saat mandi subuh atau malam hari. Langkah-langkah ini terlihat sepele, tapi sangat penting bagi keselamatan lansia. Apakah kamar mandi Anda sudah aman? Tulis di kolom komentar. Belum ada pegangan jika kamar mandi di rumah Anda masih polos. Dan jika Anda berkomitmen untuk segera memasang pegangan tangan minggu ini, tulis, saya akan pasang pegangan. Karena mencegah jatuh bukan soal kelemahan, tapi soal menghargai hidup dan menjaga kemandirian di usia lanjut. Mandi setelah makan, sejuk di kulit, tapi bisa mengganggu sirkulasi darah. Banyak orang terbiasa mandi setelah makan. Alasannya sederhana, tubuh terasa lebih segar, pakaian bersih, dan siap memulai aktivitas hari itu. Namun pada usia lanjut, mandi langsung setelah makan justru bisa memicu gangguan serius pada sistem peredaran darah. Setelah makan, tubuh kita akan secara alami mengalirkan lebih banyak darah ke sistem pencernaan. Proses ini penting untuk menyerap nutrisi dan mencerna makanan dengan baik. Namun, jika setelah makan tubuh langsung terkena air, terutama air hangat, maka pembuluh darah di kulit akan melebar. Akibatnya, darah yang seharusnya ke organ pencernaan malah tersebar ke permukaan tubuh. Pada lansia, kondisi ini bisa menyebabkan tekanan darah menurun mendadak, jantung berdebar, kepala ringan, dan dalam beberapa kasus bisa berujung pada pingsan. Kisah Ibu Latifah dari Surabaya. Ibu Latifah, 77 tahun, memiliki rutinitas yang teratur. Sarapan bubur kacang hijau setiap pagi, lalu langsung mandi sebelum pergi ke pengajian. Suatu pagi setelah selesai makan, ia langsung masuk kamar mandi dan menyiram tubuh dengan air hangat. Belum 5 menit, ia merasa pandangan berputar dan kaki mulai goyah. Beruntung cucunya yang sedang di rumah mendengar suara gayung jatuh. Saat masuk, ia mendapati Ibu Latifah terduduk di lantai dalam keadaan lemas. Di puskesmas terdekat, dokter menyatakan bahwa ia mengalami penurunan tekanan darah akibat terganggunya aliran darah setelah makan. Solusi yang aman dan mudah diterapkan. Agar aman, beri jeda waktu antara makan dan mandi. Tunggu minimal 30 menit setelah makan sebelum mandi. Gunakan waktu tunggu untuk duduk santai, berjalan ringan di dalam rumah, atau minum air putih. Hindari mandi dengan air terlalu hangat saat perut masih kenyang. Jika terasa mengantuk setelah makan, istirahatlah dulu. Jangan terburu-buru mandi. Apakah Anda punya kebiasaan serupa? Tulis di kolom komentar. Saya biasa mandi setelah makan jika ini adalah rutinitas Anda. Dan jika Anda siap mengubahnya demi kesehatan peredaran darah yang lebih baik, tulis, saya akan tunggu 30 menit. Karena menjaga aliran darah tetap stabil adalah kunci utama agar tubuh tetap kuat di usia lanjut. Setelah mendampingi banyak pasien lansia selama lebih dari 30 tahun, saya menyadari satu hal penting. Masalah besar seringkali berasal dari kebiasaan kecil yang kita anggap biasa saja. Dan kamar mandi, tempat yang seharusnya memberi kenyamanan, justru bisa menjadi tempat paling berbahaya
jika kita tidak memahami cara tubuh lansia bekerja. Hari ini kita sudah membahas 6 kebiasaan pagi yang diam-diam bisa membahayakan kesehatan orang tua. Pertama, mandi air panas langsung setelah bangun tidur saat tubuh belum siap. Kedua, mandi air dingin yang menyempitkan pembuluh darah dan memicu serangan jantung. Ketiga, mandi terlalu pagi sebelum matahari terbit ketika tekanan darah belum stabil. Keempat, kamar mandi tanpa pegangan tangan yang meningkatkan risiko jatuh. Kelima, mandi di ruang tertutup tanpa ventilasi yang bisa menyebabkan kekurangan oksigen. Dan keenam, mandi langsung setelah makan yang mengganggu aliran darah ke jantung dan otak. 6 hal ini mungkin tampak sepele, tapi jika dibiarkan, satu momen di kamar mandi bisa mengubah sisa hidup seseorang. Dari mandiri menjadi bergantung, dari aktif menjadi hanya duduk di kursi roda. Saya masih ingat wajah Pak Burhan, pasien saya yang dulu begitu aktif. Setelah sekali terpeleset di kamar mandi, hidupnya tidak pernah sama lagi. Sejak itu saya percaya, lebih baik mencegah dengan pengetahuan daripada menyesal karena kelalaian. Dan jika Anda bertanya, haruskah saya mengubah semua kebiasaan sekaligus? Jawaban saya, tidak. Mulailah dari satu, mulailah dari besok pagi. Duduk dulu sebelum mandi, nyalakan ventilasi, tunggu sebentar setelah makan, karena tubuh Anda layak diperlakukan dengan hormat. Dan perubahan kecil hari ini bisa melindungi Anda dari bahaya besar di masa depan. Jika Anda sudah menonton sampai akhir, saya ingin tahu, dari 6 kebiasaan tadi, mana yang paling sering Anda lakukan? Tulis di komentar. Saya akan ubah. Lalu sebutkan kebiasaan Anda. Dan jangan lupa bagikan video ini ke anak Anda, pasangan Anda, atau sahabat seusia Anda. Karena mungkin, satu info kecil hari ini bisa menyelamatkan satu hidup esok hari.